Jadi teman-teman, Lady Justice ini menggambarkan keadilan. Kok menggambarkan keadilan? Dewi keadilan, betul. Yes, betul sekali. Jadi dalam mitos itu, ini item-item. Jadi dalam mitos, Lady Justice adalah sebuah dewi keadilan. Dia akan menimbang yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dengan tangan kirinya, dia memiliki pedang untuk menegakkan keadilan dan menebas segala orang yang akan melawan. Dan matanya tertutup. Kenapa? Karena hukum adalah adil. Keadilan butuh seseorang yang tidak memandang apakah orang itu kaya, orang itu miskin, orang itu pejabat, orang itu rakyat. Dia buta. Dia hanya menimbang apa yang benar dan apa yang salah. Ya, ini intermezzo aja sih. Cuman kan kita akan mendiskusikan tentang nilai dan norma. Ya, dan ini merupakan salah satu lambang yang sangat-sangat sering digunakan di dunia kita. Di negara kita juga ada. Teman-teman kalau ke pengadilan, itu biasanya di depan pengadilan ada patungnya nih. Patung Dewi Keadilan. Oke, kita masuk aja langsung ya. Oke, pertama-tama kita ada nilai. Nilai itu apa sih? Nilai itu prinsip. Nilai itu apa? Teman-teman, untuk memahami nilai, aku ada contoh. Di sini kita lihat ada dua orang, teman-teman ya. Ada Budi, ada Ahmad. Ini nama, aku ambil aja soalnya kan nama yang cukup umum ya, teman-teman. Budi dan Ahmad itu orang yang sangat-sangat mirip. Ya, mereka. Oke. Oh, PPT-nya hitam. Oh, ada yang blocking PPT-nya. Oke, sabar, tunggu ya. Thank you ya, by the way, yang udah ngomong. Oke, aku minta tolong lagi. Ini sekarang udah kelihatan belum ya? Udah ya? Masih? Waduh. Kok begini ya? Oh, karena chat Zoom ya? Oke. Aku paham. Jadi oke, teman-teman, aku mohon izin untuk nggak buka chat Zoom-nya doang ya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau kalau butuh apa ya, kalau aku harus baca chat Zoom, mending resign aja deh. Kalau ada yang resign, aku pasti buka chat Zoom-nya ya, teman-teman. Tapi untuk sekarang aku nggak ngelihat chat Zoom dulu ya, soalnya kan menutupi PPT ya, teman-teman. Oke, aku harap udah ini ya. Gini aja deh, kalau ini kan udah kelihatan nggak ya? Kalau udah kelihatan bisa kasih reaction atau emoji. Soalnya kalau aku buka chat Zoom kan takutnya nutupin PPT-nya lagi ya, teman-teman. Oke, sip. Thank you, Rangga. Oke, kita masuk aja ya, teman-teman. Apa itu nilai? Di sini aku mau kita memahami nilai. Ini ada dua orang ya, teman-teman. Budi dan Ahmad. Budi dan Ahmad adalah dua orang yang sangat mirip, teman-teman. Miripnya kenapa? Budi kelas 10 di SMA XX di kota XX. Ahmad juga sama, kelas 10 di SMA XX di kota XX. Budi memiliki keluarga yang lengkap. Ahmad juga memiliki keluarga yang lengkap. Budi secara ekonomi mampu, Ahmad secara ekonomi mampu juga, teman-teman. Dan mereka ya kira-kira usianya sama lah ya, teman-teman. Nah, kalau kayak begini, kan faktor-faktor ini sama nih semua nih, ya. Nah, secara logika, orang yang memiliki pengalaman yang sama, faktor-faktor hidup yang sama, memiliki individu yang sama, teman-teman. Tapi nyatanya bagaimana? Budi suka belanja tas, barang elektronik dan jam tangan, hedon lah istilahnya.
Sementara Ahmad memiliki hobi memancing dan bertani di halaman rumah. Ini kan dua hobi yang sangat-sangat bertentangan ya teman-teman. Mungkin kalau dikasih pertanyaan, apa yang kamu paling ingini di dunia ini, Budi akan mengatakan ya apa ya, uang misalnya gitu ya, atau harta. Sementara Ahmad kalau ditanya, dia akan menjawab, saya mau lahan yang luas, atau saya mau hamparan sawah yang indah. Nah, kenapa? Padahal kan sama, teman-teman. Jawabannya adalah karena mereka memiliki nilai yang berbeda, teman-teman. Nilai adalah suatu konsep abstrak dalam diri manusia mengenai kata kuncinya apa yang baik dan apa yang buruk menurut Surjono Sukanto. Ya mungkin teman-teman pernah mendengar pedoman hidup, hati nurani, bisikan hati, teman-teman. Inilah yang kita namakan nilai. Nilai sangat relatif dalam kepribadian dan pengalaman seseorang. Kita kembali lagi di sini, bisa saja mereka sama semua, tapi pengalaman hidup mereka dan kepribadian mereka itu beda, teman-teman. Misalnya, mungkin Budi sama, memiliki faktor-faktor yang sama. Tapi pas kecil, Budi itu sering dibawa orang tua ke mall. Setiap minggu mereka pasti ke mall. Belanja ini, makan itu, karena mereka memiliki kekuatan ekonomi yang cukup. Alhasil, karena pengalaman Budi membentuk kepribadian Budi sedemikian rupa, ya akhirnya Budi suka belanja. Dan itulah salah satu alasan kenapa mereka memiliki kepribadian yang beda. Padahal faktor-faktor hidup mereka sama. Sama seperti Ahmad. Mungkin saja Ahmad berkeluarga berkecukupan gitu ya, tapi ayahnya Ahmad misalnya seorang pengusaha tani lah istilahnya, punya lahan. Setiap minggu Ahmad diajak ke sawah. Dia bisa melihat pemandangan, dia bisa apa ya? Ya pelihara kerbau gitu istilahnya gitu ya. Ahmad senang. Alhasil pengalaman hidupnya membentuk kepribadiannya sehingga nilai-nilai dia berbeda dengan Budi. Akhirnya Budi menaruh nilai lebih terhadap material. Ahmad lebih menaruh nilai lebih terhadap ya kepuasan batinnya manusia, keindahan dan kecantikan itu yang membuat mereka berbeda, teman-teman. Nah, kita bahas lebih lanjut terbaik apa namanya perbedaan nilai-nilai. Apa sih jenis-jenis nilai? Nah, di sini kita ada beberapa jenis menurut Notonegoro. Ada material, ya, ada vital, ada kerohanian. Nah, di sini sebenarnya sih gampang sih kita menganalisanya. Material ya jelas sekali sesuai namanya. Fisik lah istilahnya ya. Material, makanan, pakaian, barang elektronik. Jadi kalau seseorang memiliki apa ya, menaruh nilai lebih terhadap material, mereka akan menyukai itu barang-barang yang mohon maaf tapi mahal misalnya istilahnya gitu ya. Dia suka memiliki jam branded, dia suka koleksi tas, dia suka koleksi sepatu. Nilai material seorang orang yang koleksi itu tinggi gitu loh teman-teman. Tapi nggak semua orang memiliki nilai yang sama terhadap material. Ada juga yang memiliki nilai plus pada vital. Vital itu apa sih? Sesuai dengan namanya, vital itu yang penting, yang esensial untuk apa? Untuk aktivitas manusia sehari-hari. Misalnya, teman-teman kalau nanya, apa benda terpenting ke siapa ya? Ya katakanlah ke tukang ojek. Orang itu akan mengatakan benda terpenting di hidup saya itu motor saya. Kenapa? Motor saya itu kehidupan saya. Dengan motor itu saya bekerja, dengan pekerjaan itu saya mendapatkan duit, dengan duit itu saya makan. Kalau saya nggak punya motor, saya nggak punya duit, ya saya mati gitu loh. Jadi vitalitas adalah hal yang berguna untuk aktivitas manusia, teman-teman. Misalnya, ya mungkin ada yang apa ya? Ya mungkin ada yang kerjaannya itu apa ya? Coder atau mungkin kerja di startup internet seperti itu. Dia akan mengatakan bahwa yang menjadi barang paling bernilai di hidup dia adalah koneksi internet. Tanpa koneksi internet saya nggak bisa kerja, saya mati, saya nggak dapat duit. Jadi untuk vital, teman-teman ingat aja yang berguna untuk aktivitas. Biasanya pekerjaan ya teman-teman. Hampir mayoritas adalah pekerjaan manusia. Nah yang terakhir adalah kerohanian.
Kerohanian itu nggak sama dengan agama ya teman-teman, nggak cuma terhadap Tuhan, tapi kebutuhan batin manusia teman-teman. Misalnya ya estetika, moralitas, kebaikan. Menurut teman-teman, kalau ada 50.000 nih teman-teman, ada yang beli apa ya, beli baju baru mungkin dapat. Ada yang beli token internet karena dia kerja menggunakan internet. Ada juga yang beli langganan Spotify Premium teman-teman. Kenapa? Karena menurut dia dengan membelikan Spotify, dia bisa merasakan ketenangan, dia bisa merasakan damai, dan dia menaruh nilai kerohanian yang sangat tinggi, teman-teman. Itulah ketiga jenis nilai menurut Montenegro. Untuk ciri khas daripada nilai, ya ciri-ciri lah deskripsi daripada nilai, nilai itu tercipta. Di dalam artian, pada saat kita lahir, kita nggak punya nilai. Seorang bayi nggak tahu tuh dia suka musik jazz atau musik apa, dia nggak punya preferensi. Yang dia pedulikan cuma makan aja gitu loh. Jadi kita ini nggak punya nilai pada saat kita lahir. Tapi dengan kita bertumbuh, kita melihat orang tua kita melihat teman-teman kita melihat masyarakat di sekeliling kita melihat bahwa oh ternyata ini enak loh. Kita merasakan oh ternyata memiliki uang itu nyaman loh. Kita akhirnya menciptakan nilai kita sendiri. Nilai memberi pengaruh terhadap kita. Kalau kita nggak punya nilai, mungkin kita menggunakan otak gitu. Tapi dengan nilai, kita kadang-kadang menggunakan emosi, teman-teman. Misalnya mungkin saya cuma punya 100.000. Orang yang mungkin rasional gitu ya, orang yang rasional akan menggunakan 100.000 itu untuk kebutuhan esensial dia. Tapi kalau nilai kita itu sangat-sangat tinggi, misalnya ada orang yang sangat-sangat rohani gitu ya teman-teman, dia nggak lagi menggunakan logika, dia menggunakan nilai dia. 100.000 itu meskipun dia nggak bisa makan, dia sumbang, dia kasih ke panti asuhan, dia dikasih ke masjid gitu kan, untuk memenuhi nilai kerohanian dia. Jadi memang nilai ini memberi pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan-keputusan yang kita buat, teman-teman. Sumber nilai. Jadi nilai itu kan sudah seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu kan tercipta ya teman-teman. Bukan sesuatu yang ada sejak kita lahir, tapi yang kita ambil. Nah, kita ambil itu dari mana teman-teman? Di sini ada 3. Normalnya ya, secara general ada 3 sumber. Pertama adalah theonom, Tuhan. Ya, Allah gitu kan. Ya, inilah nilai-nilai yang sepatutnya kita anut lah istilahnya di dalam agama kita, di dalam kitab suci misalnya, dalam Al-Qur'an, di dalam di dalam kitab suci keagama-agama lainnya misalnya Alkitab atau yang lainnya gitu ya teman-teman. Ini memberikan kita nilai-nilai yang kita pegang teguh. Yang kedua adalah masyarakat. Oh, sebentar. Yang bagian bawahnya nggak kelihatan. Oke, thank you, thank you. Sebentar, mungkin ini ya. Oke, lanjut lagi ya. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat itu memberikan kita nilai-nilai. Didasari oleh interaksi sosial dan nilai-nilai yang disepakati. Misalnya teman-teman kalau mau nyetir mobil, itu kan kita harus punya SIM ya teman-teman. Kenapa sih kita harus punya SIM? Maksud saya, gimana ya? Saya umur 14, umur 15 itu udah bisa bawa motor. Bahkan udah bisa bawa mobil gitu teman-teman. Kalau orang bilang kamu nggak bisa, salah. Yang benar itu kamu nggak boleh bawa mobil. Kenapa? Karena itu salah. Siapa yang mengatakan itu salah? Apakah Tuhan menaruh di Al-Quran? Janganlah kamu menaiki mobil sebelum memiliki surat izin berkemudi yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia. Kan nggak ada gitu ya teman-teman. Itu adalah suatu ciptaan masyarakat. Nilai-nilai yang disepakati. Karena masyarakat tahu dan sepakat bahwa orang yang belum belajar cara nyetir dan orang yang belum emosionalnya baik, ya 18 ke atas, 17 ke atas, itu nggak bolehlah bawa kendaraan karena berbahaya. Itu adalah nilai-nilai yang disepakati. Nah, tapi ada juga sumber nilai yang ya memang individual gitu loh. Misalnya ya berdasarkan kepribadian kita sendiri gitu loh. Misalnya kenapa kamu misalnya ya ada orang yang suka musik musik
Ya, yang lagi ngetren apa ya di sini sekarang? Ya katakanlah BTS gitu loh. Kenapa kamu suka BTS? Apakah Tuhan menyuruh kamu untuk menyukai musik BTS? Apakah masyarakat mengatakan kamu harus menyukai musik BTS gitu kan? Nggak ada. Kamu suka ya karena ya kamu suka gitu loh. Jadi ada sumber-sumber nilai yang berdasarkan diri kita sendiri, berdasarkan masyarakat, dan berdasarkan Tuhan. Gitu ya teman-teman. Nah oke, kita udah masuk di sesi contoh. Um, Sebenarnya agak susah sih soalnya aku harus ngelihat chat. Aku kayaknya join dari device lain ya supaya bisa ngelihat chatnya. Um, Permisi bentar, aku minta 2 menit aja ya teman-teman. Selagi nunggu, kita masuk contoh aja ya teman-teman. Jadi di contoh ini bagi yang belum tahu dan belum nggak ikut kemarin, jadi aku nanti kasih suatu contoh nyata dan aku mau teman-teman untuk menganalisa lah teman-teman. Ini nilai yang apa ya, sumbernya dari mana gitu kan? Berdasarkan inilah, maksudnya berdasarkan PPT yang udah di sharing. Pertama itu kita melihat contohnya ya. Nah, ini dia. Ini adalah sebuah gambar sebuah seorang guru lagi mengadakan ujian online. Teman-teman, nah di sini aku mau nanya dulu teman-teman, kita di sini terbuka aja. Kalau teman-teman lagi ujian, biasanya nyontek atau kagak? Tergantung. Waduh, tergantung apa nih Stefani? Nyontek, nyontek, nyontek. Yes, nyontek kalau matematika. Keadaan, siap, siap. Iya, kagak. Wih, keren, keren Gina. Ujian di sekolah enggak. Keren Rangga. Bagus, bagus. Terima kasih yang udah jujur, yang udah jujur ya, yang apa namanya? Iya, oke oke teman-teman. Terima kasih semuanya. Siap. Jadi memang ya aku rasa mayoritas daripada siswa itu nyontek, teman-teman. Jujur aja gitu. Memang biasanya itu nyontek lah, gitu kan. Dan terima kasih udah jujur ya, teman-teman. Jadi di sini kita melihat ada fenomena gitu kan, teman-teman. Banyak orang itu yang menyontek. Nah, sekarang aku mau kita membayangkan posisi di posisi Gina di sini. Di sini saya lihat cuma satu nih ya yang nggak nyontek. Jadi untuk apa ya? Untuk menspesialkan gitulah occasion ini, aku mau kita di posisi Gina. Nggak nyontek sama sekali, ya. Meskipun kesempatan ada gitu ya. Kesempatan pasti ada lah kan online gitu ya. Dan motivasi juga sebenarnya kan pasti ada gitu kan. Kenapa Gina itu bisa nggak nyontek? Dia memiliki nilai apa? Apakah dia memiliki nilai material? Apakah dia memiliki nilai vital? Apakah kerohanian? Wis, Ares. Nilai individual. Individual itu sumber, bukan jenisnya. Tapi thank you. Oke. Yes, yes. Kerohanian. Betul. Betul, betul, betul. Kerohanian. Jadi, tentu saja bukan material ya. Ini kan nggak ada. Apa yang didapatkan sih dari nyontek itu kan bukan material pastinya gitu kan. Vital, mungkin kamu nyontek gitu ya, kamu dapat nilai tinggi, bisa masuk universitas bagus, bisa dapat kerjaan, oke lah bisa. Tapi kan bukan itulah yang menjadi sumber utamanya. Nah, kerohanian, memang nggak bisa dipingkiri gitu kan, untuk integritas akademik ya, nyontek nggak nyontek itu kan menyangkut moralitas, menyangkut kebaikan gitu ya teman-teman. Jadi ya jelas sekali ini suatu nilai kerohanian. Nah, masih dalam contoh yang sama,
Kira-kira ini bersumber dari mana? Individual, individual. Oke, mayoritas mengatakan individu ya, istilahnya di sini. Mungkin ada jawaban lain? Teonom juga kayaknya. Oke, aku bahas satu-satu ya. Tuhan ya, teonom itu Tuhan. Aku ngomongnya Tuhan ya. Tuhan mengajarkan kita nggak boleh bohong, nggak boleh itu. Betul, betul, kamu benar. Dasarnya itu teonom, betul, saya setuju. Tapi kalau kita lihat secara spesifik, teman-teman, menyontek gitu lah. Ada nggak sih ayat di Alkitab atau Al-Quran yang mengatakan tidak diperkenankan menyontek di SMA? Kan memang nggak ada gitu. Betul, kamu nggak boleh berbohong, kamu harus jujur. Itu kan ada secara teonom. Tapi secara spesifik itu bukan. Tidak ada, betul, tidak ada. Jadi kalau kita mengatakan teonom, ada betulnya. Memang dasarnya itu Tuhan, tapi bukan jawaban utama. Gitu ya. Lalu kita melihat juga, ya kita lihat masyarakat. Masyarakat itu mengatakan apa terhadap penyontekan? Boleh nggak kalau kamu nanya, masyarakat itu kan struktur kita ya gitu kan. Kebanyakan orang tahu nggak sih nyontek itu salah? Misalnya yang nyontek nih, tahu nggak sih itu sebenarnya salah gitu kan? Tahu nggak? Tahu teman-teman. Tahu. Siapa yang mengatakan nggak boleh nyontek? Yang mengatakan itu kan peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu dibuat dengan nilai-nilai yang disepakati oleh para anggota masyarakat, para guru, para siswa, dan para orang tua. Jadi sebenarnya masyarakat ini nggak memperbolehkan penyontekan juga, teman-teman. Tuh kan? Jadi dia bisa saja bersumber dari masyarakat, bisa teman-teman. Dan bisa juga berdasarkan individu dia. Jadi di sini kita memiliki dua jawaban. Ya. Kenapa? Ya seperti yang sudah disampaikan, ini kan unik sekali gitu kan. Dari tadi 29 orang ya di kelas ini, mungkin hari ini 28 kurang saya gitu kan. Hampir nggak ada yang nggak nyontek, cuma satu orang. Ya pasti unik lah itu kan, kepribadian unik itu kalau memang dia dibesarkan di mana ya? Ya katakanlah di pesantren mungkin ya, atau bapaknya seorang ustadz gitu ya, yang setiap hari ceramahnya tentang kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh ini. Mungkin saja pada saat dia masuk SMA, dia memiliki nilai-nilai yang kuat sehingga dia memiliki kepribadian yang unik. Yaitu dia nggak mau nyontek, meskipun nilainya anjlok, meskipun gimana pun dia nggak mau, dia pokoknya nggak mau nyontek. Berarti kasus penyontek hampir sama dengan kasus korupsi. Mayoritas kejahatan itu kasusnya sama. Nanti ya kalau Gina, pertanyaan Gina ini ya, Gina. Kalau pertanyaan kamu ini tentang kejahatan kan, itu nanti dibahas di norma. Habis ini ya, jadi tahan dulu ya sebentar. Jadi teman-teman kalau di sini kita bisa memiliki dua jawaban ya, antara heteronom dan individu. Yang mana yang lebih benar? Individu atau heteronom? Yang mana yang lebih dominan di dalam kasus ini? Kenapa saya nggak boleh nyontek? Nilai itu diambil dari mana? Jadi untuk kasus yang spesifik ini, teman-teman, jawabannya adalah heteronom. Jawabannya adalah heteronom. Kedua ini memang memiliki peran yang sangat besar di dalam nilai tersebut. Tapi kita harus balik lagi. Aksinya apa sih? Dia kan nggak nyontek, ya kan? Siapa yang bilang kamu nggak boleh nyontek? Sangat-sangat spesifik. Siapa yang mengatakan kamu nggak boleh nyontek di sekolah? Ya peraturan sekolah. Dan peraturan sekolah itu dibuat bagaimana caranya? Ya disepakati antara, ya kalau di Indonesia ya, disepakati antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dalamnya itu suatu musyawarah yang dimasukkan oleh nilai-nilai yang disepakati, teman-teman. Individunya
Apa enggak pengaruh, Kak? Pengaruh besar memang. Tapi di dalam kasus spesifik ini, teman-teman ingat ya, kalau teman-teman ngejawab soal, kita harus sangat-sangat spesifik. Di dalam kasus spesifik ini, jawabannya adalah heteronom. Karena memang secara spesifik, yang mengatakan nggak boleh nyontek di SMA, yaitu masyarakat. Gitu loh, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dari contoh yang satu, contoh kedua. Yes, betul sekali. Gina tadi kayaknya udah tahu ya akan membahas tentang korupsi, teman-teman. Jadi tadi kan kita udah membayangkan kita sebagai peran orang yang baik, orang yang benar ya, teman-teman. Sekarang aku mau kita membayangkan diri kita ke dalam orang yang memakai rompi baju oranye ini, teman-teman. Koruptor. Coba teman-teman bayangin, kamu itu sudah ditangkap KPK gitu ya. Kamu itu memang melakukan korupsi. Kenapa seseorang dapat melakukan korupsi? Ya. Berarti orang tersebut, koruptor, memiliki nilai yang mana? Dia paling apa? Nilai yang paling kuat, yang paling berharga di dalam hidup dia itu apa? Kalau dia ditanya, apa hal yang paling bernilai di hidupmu? Dia jawabnya apa? Yes, material. Betul, material sekali. Betul. Ya, jadi memang kalau kamu punya apa ya? Kalau kamu menaruh material sebagai hal yang paling bernilai ya akhirnya ya menjadi seperti ini ya, teman-teman, menjadi koruptor. Nah, kalau sumber nilai tersebut dari mana, teman-teman? Individu heteronom, individu heteronom, individu heteronom. Yang mana nih? Bingung. Ya, oke. Ini aku langsung bahas aja. Aku nggak mau bahas Tuhan lah. Mana ada sih Tuhan suruh kamu korupsi gitu kan? Nggak mungkin. Heteronom atau individu? Masyarakat atau individu? Ya, sebenarnya realitasnya itu kan gimana ya? Orang itu kan pasti terpengaruh lah sama masyarakat gitu kan. Tapi kalau kita bicara dari sisi pandang sosiologi, teman-teman, ya, individu, aku bahas individu ya, kepribadian unik khas in orang individu itu. Jadi ini orang dulunya itu diapain, teman-teman? Apakah dibesarkan oleh kriminal? Apakah apa ya, diajarkan oleh mungkin koruptor juga bapaknya mungkin gitu ya, sehingga orang tersebut dapat menjadi koruptor juga di masa depannya. Kepribadian unik khas orang individu tersebut, teman-teman. Jadi memang nggak bisa dipungkiri orang tersebut sangat-sangat apa ya, rentan terhadap godaan uang. Kalau kita bilang sumbernya dari masyarakat, teman-teman, masyarakat menyetujui korupsi, teman-teman. Apakah korupsi sah dilakukan di Indonesia? Enggak. Kalau orang tahu kamu koruptor, jujur ya, saya jujur aja ya, saya apa ya, saya kan di Fakultas Hukum. Kalau aku boleh jujur ya, kejahatan yang paling nomor satu dibenci di Indonesia itu korupsi, teman-teman. Enggak, tapi banyak dilakuin. Betul, teman-teman. Yes. Tapi korupsi disepakati salah oleh masyarakat. Yes. Jadi masyarakat ini enggak menyetujui korupsi. Ya. Kalau di dalam kasus ini, dalam kasus Bapak tadi, secara sosiologi kita bisa menyatakan bahwa dia memiliki sumber nilai material dari individu dia sendiri, teman-teman. Memang dia yang bangsat gitu ya istilahnya gitu ya, dia yang mau. Tapi di dalam, yes, karena makan uang rakyat, betul. Tapi di dalam aplikasinya, kenyataannya sehari-hari, teman-teman, masyarakat ini gimana ya? Quote on quote tanda kutip memaklumi kejahatan tersebut, teman-teman. Ya kita jujur aja, berapa banyak kita yang
ngasih uang rokok sih ketika selesai urusan administrasi di kelurahan? Mungkin teman-teman ada yang sudah buat SIM. Ayo jujur ya, buat SIM nyogok atau enggak? Ikut ujian atau enggak? Gitu kan teman-teman. Dan ya yes, betul. Jadi secara praktis masyarakat juga sudah tahu lah istilahnya gitu loh. Nembak istilahnya. Iya betul, nembak. Uang rokok, uang terima kasih itu kan sebenarnya nggak boleh loh teman-teman. Uang terima kasih itu kan gratifikasi, korupsi itu sebenarnya. Tapi kan udah dimaklumkan gitu kan untuk dipermudah gitu kan. Jadi secara praktik memang masyarakat itu memiliki dorongan dan sumber yang cukup besar juga lah istilahnya. Kita nggak boleh bilang nggak ada sama sekali gitu ya teman-teman. Jadi memang individu ya untuk kasus ini individu. Memang ada sumber yang diambil dari masyarakat, tapi mayoritas secara spesifik dalam kasus ini yang paling besar itu bersumber daripada individu orang tersebut. Memang bangsat, ya kan? Tapi kalau nggak kayak gitu, kitanya dipersulit. Joki tugas masuk nggak sih? Iya, ya gitu ya gitulah teman-teman. Ya, gimana susah sih teman-teman kalau mau ngomong tentang hal itu. Memang sebagai mahasiswa hukum aku juga tahu lah teman-teman. Kayak misalnya anggap SIM ya teman-teman. Itu kan sebenarnya ya menurut menurut aku sih cukup gampang gitu kan. Kalau sesuai dengan peraturan. Tapi aku aja nggak nembak ujian motor itu 7 kali. Ujian mobil 4 kali teman-teman ulang. Itu yang nggak nembak. Sementara yang nembak itu setengah hari jadi teman-teman. Jadi kan memang ya gitulah. Yes. Ya tinggal pilih sayang duit atau sayang waktu. Kan biasanya orang ngomong gitu kan. Mau bayar, mau nembak atau mau lama-lama, ya kan? Atau mau susah-susahan. Ya gitulah teman-teman. Oke. Oke, terakhir. Di sini kita ada lambang halal dari MUI, teman-teman ya. Mungkin bagi yang beragama Muslim, kalau kamu mau makan di restoran, kamu mau beli daging, kamu mau beli bahan makanan biasanya ya, kamu akan mencari lambang ini. Mungkin di sini enggak ya, maksudnya di sini kan mayoritas barang halal. Tapi kalau kamu ke Jepang, ke Amerika, pasti kamu was-was. Kamu lihat-lihat dulu, ini halal nggak ya gitu ya. Kenapa seseorang mau membeli barang yang halal, meskipun uangnya meskipun lebih mahal, meskipun susah cari barang halal, meskipun dia bisa makan babi misalnya gitu kan, tapi dia rela lapar demi mencari produk yang halal. Dia memiliki nilai apa? Nah, aku nggak mau balik nih di sini. Aku mau uji nih teman-teman. Material kah? Vital kah? Rohani kah? Oke lah, kalau yang ini udah agak jelas ya teman-teman. Rohani, betul. Nggak mungkin material, karena memang ada yang lebih murah teman-teman. Misalnya kalau di negara-negara barat, kadang-kadang daging babi itu lebih murah. Ya kan? Vital. Ya kamu kelaparan, kamu kenapa nggak makan daging babi gitu kan? Nggak mungkin. Ya, jawaban yang tepat adalah kerohanian. Nah, dia itu bersumber dari mana? Kalau yang spesifik yang ini. Apakah dari individu? Iya, betul. Oke, individu, teonom, teonom. Untuk yang ini teman-teman, ini dasarnya adalah kan aku berdiskusikan tentang halal ya. Halal itu kan diatur secara ketat teman-teman, ketat sekali oleh MUI. MUI ini nggak main-main teman-teman. Dia apa ya? Dia menginspeksi apakah makanan tersebut benar-benar sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Kita kan percaya bahwa Al-Quran itu kan diilhamkan oleh Allah sendiri gitu kan, sehingga ya sudah pasti ini merupakan dari teonom, betul teonom. Kalau individu ya mungkin ada yang aneh gitu ya, mungkin dia melihat MUI ini lambangnya keren gitu kan jadi dia beli, tapi mayoritas aku percaya itu mengambil nilai tersebut daripada teonom, dari Tuhan gitu kan. Oke, sekarang kita udah selesai untuk nilai ya teman-teman, kita mau masuk norma. Sebelum aku lanjut, ada yang mau nanya dulu? Nggak ada ya? Oh boleh boleh boleh, sawah si Ahmad ya.
Sip. Oke, bedain individu sama heteronom. Itu berarti dipengaruhi tempat dibesarkan juga, kayak tempat tinggalnya kayak gitu. Lalu jangan seperti biasa. Sekali lagi teman-teman, ya, pertama aku jawab yang Stefani dulu ya. Bukan berdasarkan tempat tinggal, tapi kepribadian dan pengalaman. Ya, kepribadian dan pengalaman. Pengalaman membentuk kepribadian, dan kepribadian membentuk nilai. Sekali lagi, pengalaman membentuk kepribadian, kepribadian membentuk nilai. Kalau kamu tinggal di Jakarta, pengalaman kamu setiap hari nge-mall, ya kan? Pengalaman kamu setiap hari bawa mobil, bawa motor gitu kan. Lebih hedon lah gitu lah ya. Itu membentuk kepribadian kamu. Dan kepribadian kamu akan membentuk nilai kamu. Akhirnya kamu suka belanja, kamu suka nge-mall, kamu suka musik-musik yang apa ya, yang kota banget deh gitu kan istilahnya. Nah, kalau kamu tinggal di desa misalnya, pengalaman kamu sehari-hari mancing gitu kan, kamu duduk di sawah memandang memandang apa ya, memandang gunung mungkin gitu ya, dan itu membentuk kepribadian kamu orangnya jadi kalem, kamu suka dengan hijau-hijauan, kamu suka dengan suara burung berkicau di pagi hari gitu kan istilahnya ya, dan kepribadian kamu membentuk nilai kamu, akhirnya kamu menyukai bertani, kamu suka memancing, kamu suka mungkin di desa apa ya, ya mungkin dangdutan gitulah istilahnya gitu kan ya, itu membentuk nilai kamu. Nilai itu sangat-sangat relatif terhadap kepribadian dan pengalaman hidup di jalanan. Yes, kepribadian anak pang itu kan tergantung pengalaman dia. Menurut kamu orang yang apa ya, ya yang hidup kayak beginilah istilahnya, kayak nge-mall gitu, apakah akan menjadi anak pang? Sementara kalau kamu hidup keras di jalanan, apakah kamu akan berperilaku seperti anak-anak yang nge-mall gitu kan? Itu beda gitu kan teman-teman. Yes, betul. Pengalaman itu, ya pengalaman itu semuanya. Apa namanya, lingkungan kamu, orang tua kamu, orang-orang yang berinteraksi dengan kamu. Jadi ini yang membentuk kepribadian kamu, yang membentuk nilai kamu teman-teman ya. Tadi perasaan ada satu lagi yang nanya ya. Bedain individu sama heteronom. Ya. Jadi ya memang agak sulit sih. Memang soalnya individu ini, kepribadian kita ini kan di apa ya? Dipengaruhi juga dengan masyarakat, teman-teman. Ya kan? Kan ini kan saling berhubung ya, teman-teman. Tapi kalau kita bicara tentang sumber nilai, kita ngomongnya gini aja, teman-teman. Masyarakat ini udah jelas ya, nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat itu apa? Ya peraturan-peraturan, hukum misalnya gitu kan, yang udah jelas-jelas gitu loh. Kalau kamu lakukan itu, wah, masyarakat bisa bilang kamu salah. Tapi kalau individu, ini lebih kepada selera kita, teman-teman. Misalnya, ya seperti tadi, misalnya apa ya? Ada yang suka musik punk, ada yang suka musik slow, musik jazz lah kita katakan. Kan nggak ada yang nyuruh lu suka punk, lu suka jazz. Tapi itu kan ya kita aja gitu kan. Itu ya kita aja. Ada yang suka makan steak, ada yang suka makan pecel lele. Steak mungkin mungkin ya, mungkin aja 2 juta dikasih ke orang yang suka ke pecel lele, tetap aja dia akan nolak. Dia mau pecel lele. Karena memang itu merupakan kepribadian dia, teman-teman. Jadi lebih kepada itu aja sih, individu itu lebih kepada ya dirinya sendiri aja. Sesuatu yang memang nggak terlalu diatur oleh masyarakat, tapi dia yang memiliki preferensi tersebut. Sementara masyarakat itu suatu nilai-nilai yang udah memang fix gitu, yang udah disepakati. Iya, nilai yang baik dan buruk juga relatif kan. Ini menarik sekali teman-teman ya. Kita masuk ke oke. Sebelum aku lanjut, ini ada yang apa nih? Yang udah menjadi kebiasaan. Ya, bisa jadi sudah menjadi kebiasaan kamu. Bisa saja. Jadi memang apa yang kita sukai, betul. Apa yang kita sukai, apa yang kita enggak. Gitu loh. Ya. Nah, aku mau ngejawab pertanyaan apa nih?
Alin nih ya, yang baik dan buruk, nilai yang baik dan buruk. Aku mau lanjut ke norma. Sebelum aku lanjut, aku mau buka terakhir kali, nggak ada pertanyaan ya untuk nilai. Kalau nggak ada, aku langsung lanjut aja. Berarti korupsi kayak suka uang, iya ya. Memang begitu. Semua orang pasti menyukai uang lah teman-teman. Tapi ya uang itu segalanya nggak? Itu aja sih sebenarnya. Uang itu segalanya nggak? Kalau segalanya ya korupsi deh kamu. Oke, norma lawan nilai. Jadi norma dan nilai itu kan hampir sama ya teman-teman. Nilai itu relatif dan subjektif terhadap orang individual. Ya, seperti yang kita sudah diskusikan sebelumnya, kepribadian dan pengalaman akan membentuk nilai kamu. Tetapi norma, teman-teman, norma itu lebih kaku. Norma itu objektif dan sebuah kesepakatan masyarakat. Nilai bersifat individual, sementara norma berlaku dalam masyarakat, teman-teman. Nah, artinya apa sih? Ya kayak tadi lah istilahnya gitu kan. Ada yang menaruh nilai material, ada yang naruh nilai di kerohanian gitu kan istilahnya. Kan berbeda-beda. Nilai saya beda dengan nilai kamu. Kalau kita dikasih 100.000 gitu ya teman-teman, mungkin saya akan ya apa ya? Ya mungkin saya beli makan gitu kan. Anda mungkin beli kuota internet gitu kan. Beda. Karena nilai-nilai kita berbeda. Tapi norma adalah suatu kesepakatan masyarakat. Dan norma berlaku di dalam masyarakat tersebut. Norma adalah segala himpunan petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur berbagai tata tertib di dalam masyarakat maupun bangsa yang harus ditaati. Dan jika melanggar, akan ada konsekuensi. Ya, mungkin nggak usah dihafal gini banget ya teman-teman. Pokoknya suatu aturan yang mengikat di masyarakat. Suatu aturan yang mengikat di masyarakat. Itu aja sih teman-teman ya. Contoh, ini Stadsblad Nederlands Indisch, yaitu kitab undang hukum pidana di Indonesia, di apa ya, di Hindia Belanda lah istilahnya, pertama kali 1892. Ini suatu aturan, ya kan, mengikat. Artinya mengikat apa? Kalau kamu melanggar akan ada konsekuensi, pasti akan ada konsekuensi di masyarakat, ya kan? Oke, kita lanjut. Kita memiliki 4 jenis norma secara umum. Pertama adalah norma agama. Norma agama bersifat mutlak. Al-Quran itu nggak boleh diubah-ubah sedikit pun. Sama dengan Alkitab, sama dengan kitab suci lainnya, gitu ya teman-teman. Itu merupakan ilham Allah yang dituliskan ribuan tahun yang lalu dan tetap suatu kebenaran yang absolut. Artinya mutlak, nggak bisa berubah sedikit pun, gitu ya teman-teman. Nah, kalau kesusilaan itu adalah hati nurani kita, gitu ya. Misalnya ya, gimana ya? Mungkin saja kita punya pacar, gitu ya teman-teman. Mungkin kita punya pacar dan mungkin aja kita mau cium pacar kita. Tapi karena kita di ruang publik, kita di luar, kita di ya anggaplah di jalanan istilahnya gitu ya. Kita nggak mau melakukannya. Meskipun kita mau, hati kita mengatakan nggak benar nih, nanti aja lah gitu kan. Itu yang menjadikan norma kesusilaan. Norma kesopanan ini adalah suatu norma yang gimana ya? Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Dan ini unik pada pergaulan. Dalam artian apa? Kamu nggak akan memperlakukan orang tuamu sama dengan teman-temanmu. Kamu nggak akan memperlakukan teman-temanmu sama dengan gurumu. Betul kan? Karena normanya beda. Kalau orang tua misalnya kalau mau keluar rumah kita sungkem dulu. Kita katakan, "Pa, Ma, misalnya Niko pergi ya ke mall. Ntar pulang jam sekian." Ya kan? "Pa, Ma, Niko kayaknya pengen banget deh beli ini gitu. Boleh nggak ya?" Gitu kan. Kalau kita ngomong ke teman, "Woi, bacot, cabut yuk gitu, ayo skuy nge-mall," gitu kan istilahnya. Kan beda gitu kan. Kalau kita ngomong ke Pak Guru misalnya, "Pak, mohon maaf Pak, saya butuh ke toilet Pak, boleh Pak?" Ya mungkin kita melakukan hal tersebut gitu kan. Jadi norma kesopanan itu beda-beda pada orang yang kita temui. Ya. Ini
Saya rasa cukup mudah dimengerti. Yang terakhir kita ada norma hukum, ya bersifat formil dalam artian hukum itu kan ketat ya teman-teman. Kamu melanggar, kamu dipenjara. Kamu melanggar, kamu didenda, itu kan istilahnya. Jadi ya ini merupakan jenis-jenis norma. Nah, tadi mengejawab ya penjawaban Alin. Yang baik dan buruk juga relatif, Kak. Tergantung, Alin. Tergantung apa? Nah, sekarang aku mau nanya teman-teman. Ini kan ada 25 orang ya. Di tempat teman-teman, kalau orang ciuman di muka umum, itu fine-fine aja apa salah, teman-teman? Menurut daerah teman ya, menurut daerah teman-teman. Misalnya teman-teman tinggal di Serang misalnya, jawabnya berdasarkan apa yang terjadi di Serang. Kalau memang ada orang yang ciuman di depan muka gitu ya, itu fine-fine aja atau salah gitu, teman-teman? Salah. Kayak nggak etis gitu, nggak sih? Salah. Tapi ada yang bodoh amat sih. Yes. Salah. Tergantung tempatnya. Stefani, kamu sendiri tinggal di mana? Kalau boleh tahu. Di kota apa? Jaksel. Oke. Iya, oke, betul. Jadi ini yang aku mau highlight teman-teman gitu ya. Menurut norma kesusilaan, hati nurani manusia itu kan sama ya. Semua orang tahu bahwa membunuh itu salah, memperkosa itu sama. Salah gitu ya, maksudnya salah. Tapi kalau kita lihat lebih dalam gitu ya teman-teman, ya seperti yang Stephanie katakan gitu ya. Orang ciuman misalnya. Kamu ciuman di Aceh, itu ngeri-ngeri sedap teman-teman gitu kan. Gila, ada Satpol PP nggak ya nih? Gitu kan. Sementara kamu ciuman di Jaksel, bodo amat coy. Serius, bodo amat. Gitu kan. Asal lu nggak gimana-gimana gitu kan, ciuman biasa doang, bodo amat. Nggak peduli gitu kan. Ini menunjukkan bahwa hati nurani orang itu beda-beda teman-teman. Bukan di Bali juga gitu nggak? Iya, di Bali juga gitu Kak. Yes. Gina di Bali ya, kalau boleh tahu by the way. Jadi memang tergantung masyarakatnya teman-teman. Iya. Jadi tergantung masyarakatnya. Dalam artian kalau masyarakat itu menganggap hal tersebut salah, ya salah. Tapi kalau masyarakat terbuka terhadap hal itu, ya nggak apa-apa gitu loh. Nah sekarang ini kan norma kesusilaan. Aku mau ngejawab lagi. Tadi kan kita ngomong ciuman-ciuman gitu ya. Ciuman mah apalah, maksudnya ya gitu doang lah Kak. Nggak pengaruh. Aku mau ngambil topik yang lebih ekstrim gitu ya teman-teman. Apa ya? Membunuh benar atau salah? Salah. Salah. Kita tahu kan, kita sebagai orang Indonesia mengetahui bahwa membunuh itu salah. Nggak bisa dibenarkan dalam kasus apapun gitu kan. Nggak bisa lah, kita nggak boleh membunuh orang gitu kan. Tetapi 1000 tahun yang lalu teman-teman, pada saat negara kita masih suatu kerajaan, membunuh orang itu suatu hal yang lumrah. Pembunuhan itu terjadi di mana-mana teman-teman. Kalau raja nggak suka nih sama pelayannya, dibunuh. Kalau kerajaan lagi perang, saling bunuh-bunuhan. Dan apakah masyarakat pada saat itu pikirannya itu bunuh itu salah? Enggak. Bunuh itu benar, dilakukan dengan sah. Misalnya kalau raja kasih perintah, kita berperang melawan kerajaan ya, katakanlah Mataram. Setiap orang Mataram yang kamu temu, mau dia rakyat, mau dia tentara, mau dia bayi, bunuh. Kalau kamu melakukan pembunuhan, itu benar menurut masyarakatnya. Jadi, apa ya, norma kesusilaan memang secara teori ya, secara teori itu kan berdasarkan hati nurani, teman-teman. Tapi secara faktual, norma kesusilaan itu berdasarkan kesepakatan masyarakat. Apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah, itu relatif sekali. Aku udah kasih contoh kan, dari hal yang sederhana seperti mencium, dan lanjut seperti apa ya, pembunuhan tadi, segala sesuatu itu bisa direlatifkan. Pemerkosaan misalnya, bisa loh teman-teman. Misalnya kita di sini kan menganggap apa ya, salah ya memerkosa, salah kita anggap.
Coba teman-teman tempatkan di dunia ini cuma ada 10 cowok yang bejat-bejat dan 1 perempuan. Apakah pemerkosaan itu salah? Kalau cowok bejat itu nggak punya Tuhan, nggak punya moral gitu ya, mereka kan mengatakan bolehlah saya perkosa, horny gue gitu kan, dia perkosa. Tapi kalau di Jogja ada kelitih, begal yang lebih ngincer nyawa. Iya betul. Kayak sering ada yang kebunuh gitu, jadi mungkin kayak biasa ya. Aku ya mungkin maksud kamu orang yang begalnya gitu kan, begalnya apa ya, begalnya itu merasa biasa ngebunuh orang gitu kan teman-teman. Sebenarnya ini ya begitulah gitu kan. Kalau hati nurani semua orang berfungsi, harusnya nggak ada kejahatan teman-teman. Tapi kan nyatanya pemerkosaan ada, pembunuhan ada, begal itu ada. Ya beberapa orang lah memiliki hati nurani yang busuk gitu kan. Jadi ya itu. Jadi di sini aku mau ngajarin aja intinya bahwa norma ini meskipun dikatakan mutlak lah istilahnya gitu kan. Ya ketiga ini kan mutlak gitu istilahnya, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat relatif teman-teman. Satu-satunya yang pure mutlak, satu-satunya yang nggak bisa berubah apa adanya teman-teman, itu adalah norma agama. Dari dulu sampai sekarang, satu-satunya yang benar-benar begitu aja, itu norma agama teman-teman. Bahkan norma hukum itu bisa berubah. Kalau ada sidang di DPR, itu bisa berubah. Kesopanan bisa berubah, kesusilaan bisa berubah. Tapi satu-satunya yang benar-benar mutlak, itu adalah agama. Mungkin itu aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum teman-teman muntah ngelihat foto ini, mohon abaikan dulu ya teman-teman ya. Aku mau ngebahas daya ikat norma. Jadi memang norma ini kan berbeda-beda ya teman-teman. Banyak sekali norma yang berbeda-beda. Mereka memiliki daya ikat yang berbeda-beda juga teman-teman. Ada yang kebiasaan, ada yang cara, ada yang adat istiadat, ada yang tata kelakuan. Kebiasaan. Kalau teman-teman langgar, akan dicap aneh, teman-teman. Jadi konsekuensinya ada, tapi konsekuensinya itu cuma di pikiran orang. Misalnya aku ambil contoh di sini, ada makanan yang kalau aku makan pasti akan muntah. Aku nggak kebayang lah istilahnya. Ya, Indomie dengan roti di sini ya. Lu mau makan Indomie, silahkan, uang lu. Lu mau makan roti, silahkan, uang lu. Lu mau makan ini, ya, lidah lu lah, silahkan gitu kan. Nggak ada yang akan ngelarang gitu kan. Tapi kalau lu makan ini di depan umum, gua jamin lu ditatapin. Serius. Dijamin pasti orang ngeliatin lu. Karena kamu akan dicap aneh. Yes, betul. Aneh sekali gitu kan. Nggak ada lah yang cemooh kamu. Tapi itu aneh sekali gitu kan. Ya, come on. Ini suatu norma gitu kan. mie dan nasi sebenarnya masih oke lah, maksudnya aku sendiri nggak pernah makan ya, aku rasa agak aneh ya, tapi ya aduh gimana ya, sangat 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 aneh lah istilahnya gitu ya teman-teman. Lanjutnya kita memiliki norma cara. Kalau kamu ngelanggar akan ada cemooh. Cemooh itu gosip lah istilahnya, misalnya nggak sopan banget sih nih anak, gila ya, diajarin sama siapa tuh orang, nggak ada orang tua kali ya, masa anak RT kelakuannya kayak begitu gitu kan. Itu kan cemooh teman-teman, gosip lah istilahnya gitu kan, wajar di kehidupan antara kos ya, memang anak kos. Ya seperti tadi contohnya ciuman di tempat umum, mungkin kalau kamu lakukan di Jaksel ya biasa aja gitu kan, biasa aja. Tapi kalau lu lakuin di desa yang adatnya masih kental, lu cium anak orang gitu kan, dan lu apa ya, lu nggak ada ikatan, lu nggak nikah sama dia, lu bukan tunangan gitu kan, lu cium, akan ada cemooh pasti gitu kan. Kalau lu kelihatan akan ada cemooh. Nah, lu tahu nggak anak si ini, dia nyium anak Pak RT gitu kan, pasti pasti ada cemooh. Nah, kita lanjut, ada adat istiadat. Jika dilanggar, maka ada sanksi adat. Ya, misalnya di Papua gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau sharing adat istiadat apa yang sanksi adat apa yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Mungkin kalau ada pencuri, diapain di daerah masing-masing.
Mungkin kalau ada yang melanggar peraturan adat, atau di sini anak kota semua, nggak ada adat. Nggak boleh duduk di depan pintu. Maris, kamu dari ini adat mana, dan kalau orang duduk di depan pintu, sanksinya apa? Coba. Atau Ares ya kamunya. Nggak boleh berduaan di rumah sama cowok yang bukan muhrim lewat dari jam 11 malam. Nah iya, ini suatu contoh nih teman-teman. Betul. Oh, pamali. Ya, kalau pamali kalau pamali itu lebih ke antara norma atau kebiasaan, teman-teman ya. Maksudnya kalau kamu ngelanggar pamali, apa yang akan terjadi kepada kamu? Kamu nggak akan dihukum kan? Mungkin lah mak lu apa ya, woi jangan gitu, pamali gitu kan, mungkin gitu. Tapi ya nggak ada hukuman gitu ya istilahnya. Di desa pedalaman Kalimantan kalau ada yang nampar hewan kena kewajiban. Yes, betul, betul sekali. Maca, Rangga nggak boleh berduaan. Ya, betul. Ini contoh teman-teman bahwa adat istiadat itu memang apa ya? Suatu norma yang memiliki sanksi, teman-teman. Ada sanksi adat. Nggak boleh boncengan sama yang bukan muhrim. Ya, teman-teman, aku lihat di sini kayaknya ada yang sedikit apa ya, susah membedain antara adat, norma, dan kebiasaan. Adat itu ada sanksi adat ya teman-teman. Di dalam artian, kalau kamu ngelanggar, kamu akan dihukum oleh peraturan desa. Biasanya oleh yang ketua, ya, yang dituakan di desa kamu. Kalau norma atau kebiasaan, nggak ada yang menghukum kamu. Norma cuma kamu dicemooh. Kebiasaan ya cuma lu cuma dilirik doang gitu lah istilahnya gitu kan. Jadi untuk membedakannya, lihatlah sanksinya teman-teman. Kalau lu cuma dilihatin doang, ya kebiasaan. Kalau lu mulai dicemooh, itu norma cara. Kalau ada sanksi adat, itu adat istiadat. Bali beda kasta. Ya, Kak, ada hukumannya kayaknya. Oh, tadi yang di Bali siapa? Dia ya? Ada nggak tuh hukuman beda kasta? Setahu aku nggak sih. Kemarin aku baru di sana, kayaknya sih nggak ada hukuman, tapi kayaknya yang pangkatnya lebih tinggi, misalnya kayak cowoknya itu, ceweknya lebih tinggi, dia kalau nggak salah turun kasta ya, mengikuti cowoknya. Seingat aku gitu ya, teman-teman. Cambuk di, iya betul, Aceh. Ya. Nah, setelah adat istiadat, kita lanjut ke tata kelakuan. Ini adalah norma yang ikatannya paling tinggi, di mana jika dilanggar akan ada sanksi formal. Misalnya narkoba, itu kan diatur di dalam undang-undang. Ketika dilanggar, sanksinya ya formal gitu kan, penjara, rehab gitu kan. Oke, saya rasa ini nggak terlalu susah dipahami ya teman-teman. Kita lanjut aja. Oke, ini aku mau masuk contoh lagi ya teman-teman. Sama kayak tadi, kita langsung aja. Oh, yes. Jadi dulu ya saya rasa di mayoritas sekolah itu ada hukuman ya teman-teman. Kalau anak itu lagi gimana lah, nggak terlalu disiplin, gurunya akan menyuruh dia ngelap toilet. Nggak, oh Tiara nggak ngerjain PR. Aduh, kalau peraturan kalau aku ke sekolah kamu Tiara, kayaknya setiap 2 minggu aku bersihin toilet itu. Oke, jadi ini adalah inilah istilahnya ya. Ya itulah hukumannya, hukuman untuk membersihkan toilet ya teman-teman. Sekarang aku mau nanya, ini kan apa ya? Ini kan hukuman ya teman-teman. Ini adalah hukuman. Hukuman ini ya kita katakanlah Tiara ya, kita mendapatkan hukuman ini kalau kita nggak ngerjain PR teman-teman. Nah sekarang aku mau tanya, ngerjain PR itu sesuai dengan norma mana? Kesusilaan. Oke, oke teman-teman, thank you.
Yes, betul jawabannya kesusilaan. Kenapa nggak hukum? Karena kan apa namanya? Soalnya aku tadi takutnya banyak itu yang keperangkap di sini. Soalnya kan peraturan di sekolah menyatakan PR itu kan wajib. Peraturan ya kan? Kok bukan norma hukum? Kalau formal kayak pelanggaran yang berat gitu guys. Iya, yes, betul. Jadi di sini aku mau teman-teman sadar bersifat formal ini mayoritas itu merupakan hukum negara, teman-teman. Di dalam artian ya hukumannya itu penjara, hukumannya itu denda, hukumannya itu ya bahkan ada yang hukuman mati gitu ya, teman-teman. Dan hukumnya itu undang-undang yang disahkan oleh DPR. Kalau kesusilaan itu hati nurani kita, dan itu memang ya, apa yang benar dan apa yang salah, jadi memang bisa diaplikasikan dalam konsep ini. Oke ya, kalau tadi udah kita mengetahui jenisnya, daya ikatnya itu yang mana? Kalau kamu nggak ngerjain PR, gitu ya, dia ini norma yang memiliki daya ikat yang mana? Antara kebiasaan, norma cara, adat istiadat, atau tata kelakuan. Clue-nya di sini, lihat sanksinya. Bagaimana sanksinya? Kenapa saya harus menjalani sanksinya? Gitu kan. Tata kelakuan. Tata kelakuan. Tata kelakuan. Oke. Tadi ada yang kebiasaan, kesusilaan. Oke, jadi kayaknya ini banyak sekali jawaban di sini. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Kebiasaan. Jika dilanggar akan dicap aneh. Tapi tergantung sekolahnya juga. Tergantung sanksi. Kalau ada hukuman berat itu tata kelakuan. Di sini hukumannya itu adalah dipaksa membersihkan toilet sekolah. Ya, teman-teman. Tergantung. Oke, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Kebiasaan. Jika dilanggar, maka akan dicap aneh. Teman-teman, kalau kita tadi dipaksa membersihkan sekolah, kita dipaksa membersihkan toilet sekolah. Itu udah bukan lirikan lagi, teman-teman. Itu bukan tatapan aneh, itu bukan orang-orang ngeliatin kamu aneh, itu udah aksi, teman-teman. Jadi kebiasaan itu otomatis dicoret. Jika dilanggar maka akan ada cemooh. Itu bukan omelan lagi, lu diseret, dipaksa bersihin toilet. Itu bukan nasihat lagi, itu bukan ih gila ya dia nggak ngerjain PR, wah parah banget, nggak ada. Itu bukan norma cara. Jadi ini dua kita bisa cross. Nah, antara adat istiadat dan tata kelakuan. Ya teman-teman, di sini kita harus memerhatikannya. Ini kan ngomongnya sanksi formal. Jadi kan ini kan bukan undang-undang gitu kan. Sementara adat istiadat emang ini adat gitu kan. Kan sekolah gitu kan, peraturan sekolah, mana ada adat gitu kan. Fix tata kelakuan ya, Kak. Ayo yang mana nih? Antara dua ini sih sebenarnya, adat istiadat atau tata kelakuan. Ya kan? Adat istiadat. Hatiku mengatakan adat, siap. Adat istiadat. Ayo yang mana? Oke. Jadi Stefani, dalam kasus ini hatimu benar. Adat istiadat. Tata kelakuan. Salah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, hati-hati teman-teman ya. Adat adat ini nggak selalu yang kita bayangkan ya teman-teman. Sanksi adat ini nggak selalu adat dalam konsep suku, dalam konsep para tetua. Jadi gimana ya? Kalau ada suatu kelompok masyarakat gitu ya yang memiliki peraturan sendiri, yang memiliki apa namanya ciri khas sendiri, misalnya sekolah kan itu suatu instansi gitu kan, dia itu tergolong adat istiadat juga teman-teman. Gitu ya. Mungkin kalau sudah formal itu tata kelakuan, tapi di sini adalah adat istiadat gitu ya. Nah, oh geling liatnya. Oke, yang kedua, ini jijik banget sih, serius.
Kita balik aja ya langsung supaya supaya nggak ngelihat ini. Oke, makan Indomie dengan nasi dengan Frisian flag coklat. Kita menganggap itu aneh ya kan teman-teman. Ini nggak normal lah istilahnya gitu kan. Itu pelanggaran dari norma mana? Kesusilaan. Ya memang agak sulit di itu ya teman-teman. Soalnya di sini ada hati nurani, tapi memang ini adalah pelanggaran daripada norma kesusilaan teman-teman ya. Dan ini daya ikatnya nih teman-teman. Kalau ada nih ya eh, orang gitu ya di depan kamu makan gitu ya, apa yang akan terjadi? Norma itu memiliki daya ikat apa? Kebiasaan kah? Norma cara kah? Adat istiadat kah? Atau tata kelakuan? Kebiasaan. Ada yang ngejawab usage juga. Kebiasaan. Kebiasaan. Oke, mungkin ya siapa ya? Mungkin adalah yang bener-bener fans boynya Indomie lah gitu ya. Yang kalau dia lihat Indominya kayak begitu dia berdiri, woi itu salah, nggak bisa lo begitu. Mungkin ada gitu ya. Tapi mayoritas orang nggak akan sampai cemooh lah teman-teman. Dia pasti akan ngelihat aja, pasti terheran-heran, pasti mual gitu ya teman-teman. Dan orang itu akan dicap aneh. Jadi memang pada kali ini daya ikatnya adalah daya ikat kebiasaan. Nah, oke. Ya, sebelum aku itu di sini ada yang pernah ketilang nggak ya? Pernah. Alhamdulillah enggak. Enggak karena nggak bisa bawa kendaraan. Yes, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak. Pernah. Oke. Em, tapi teman-teman aku rasa udah tahu lah ya. Enggak, orang nggak bawa motor soalnya yang dibonceng. Oke. Di sini ini adalah suatu pelanggaran lalu lintas. Ya, teman-teman. Kalau kamu melanggar dan ada polisi, kamu akan ditilang. Ya. Tilangan ini, ya, teman-teman. Di sini aku mau nanya, ini norma apa? Yes, ini jelas banget ya. Aku nggak mau gimana-gimana. Jelas banget hukum, betul. Karena memang diatur dalam undang-undang. Nah, daya ikatnya itu apa, teman-teman? Daya ikatnya adalah tata kelakuan, betul. Ya, jadi kalau kamu melanggar, ada sanksi. Kamu harus ke kejaksaan atau ke pengadilan kalau nggak terima. Dan pada saat di sana ada denda yang harus dibayarin. Nggak mau bayar dendanya, nggak apa-apa. Dalam berapa hari, 29 hari ya, atau lupa saya. Pokoknya dalam beberapa hari, denda itu berubah menjadi subsidiar. Dalam artian, kamu akan dipenjara selama misalnya 3 hari, 4 hari. Dan nama kamu masuk DPO gitu kan, daftar pencarian orang. Jadi memang tata kelakuan itu ada, bahwa kalau kamu melanggar ada sanksi dan sanksi itu formal. Oke, teman-teman. Ini kejadian dulu ya di Nusa Lamongan, Nusa apa ya? Antara Nusa Penida atau Nusa Lamongan ya. Ya pokoknya di antara pulau-pulau itulah dekat-dekat Bali lah istilahnya gitu ya. Ada bule di sini. Ya bule kere sih kayaknya ya, dia nyolong, nyolong tas orang dan dia nggak dibawa ke pengadilan dan orang setempat bersepakat untuk mengalungi dia. Ada 4 orang satpam di sini dan dia diarak dari pulau ini, dia disuruh jalan selama beberapa jam. Ini merupakan norma apa?
Adat. Oh, sorry teman-teman, jenis norma apa? Jenis norma apa? Kesopanan, kesusilaan. Nah, ini pertanyaan jebakan, jujur ya, ini pertanyaan jebakan. Aku kasih sedikit bantuan di sini ya. Dia itu kan mencuri ya, teman. Ya, teman-teman. Bule ini mencuri. Perbuatannya itu adalah pencurian. Nah, norma apa yang melarang pencurian, teman-teman? Di sini agak sedikit trik ya di sini, teman-teman. Ikan nyuri nggak sopan. Iya, tahu nggak sopan, tahu. Siap. Hukum, betul, betul. Jadi ini adalah suatu norma hukum. Mencuri itu salah. Nah, triknya itu di sini, teman-teman. Daya ikat norma ini apa? Kalau hukum, ya kan? Hukum itu kan tata kelakuan kan harusnya ya kan? Tapi di sini apa yang terjadi? Adat. Soal yang nggak dipenjara, adat, betul, betul teman-teman. Jadi di sini ini agak sedikit unik. Pelanggarannya adalah pelanggaran hukum, teman-teman. Di dalam artian kalau kamu mencuri, seharusnya kamu ditangkap polisi, seharusnya polisi melimpahkan kejaksaan, kejaksaan menuntut kamu dipenjara, teman-teman. Itu seharusnya. Tapi di sini memang ada sedikit eksepsi. Kamu itu memiliki sanksi adat, di dalam artian masyarakat sekitar udah sepakat. Udahlah, daripada pusing-pusing dia ke polisi, pusing-pusing gimana ya, lapor polisi lagi, dia juga nanti di penjara, kasihan lah gitu ya istilahnya. Mending kita kasih aja sanksi adat. Dan akhirnya sanksi adat yang disepakati adalah orang tersebut disuruh diarak ya istilahnya keliling pulau tersebut. Kalau teman-teman suka naik Transjakarta pada tahun 2010-an sampai 2020, itu sering loh teman-teman ada yang megang pelang, saya maling, saya pencuri di halte-haltenya. Saya pernah ketemu tuh beberapa kali. Jadi kalau memang teman-teman melihat hal tersebut, teman-teman tahu, oh dia ini lagi dihukum atas adat gitu kan, hukuman adat. Oke, teman-teman, sampai sini ini adalah akhir daripada penjelasan nilai dan norma. Terima kasih ya teman-teman udah stay so far. Sebelum aku tutup, mungkin ada yang mau nanya. Berarti ada tuh kayak yang ada aksinya, salah satunya bisa bikin malu ya. Bagi pelanggar. Oke, jadi gini. Yes, betul. Betul Stephanie. Jadi adat itu nggak selalu lah ada adat. Tapi kalau aturannya itu nggak formal, di dalam artian aturan itu disepakati oleh orang-orang aja gitu loh. Misalnya kayak tadi, kalau kamu nabrak hewan ternak, menurut hukum kamu itu sebenarnya harus dipenjara, teman-teman. Kenapa? Karena itu merusak properti orang lain. Tapi apa yang terjadi dalam masyarakat ialah masyarakat bilang, udahlah, gue nggak laporin lu ke polisi, tapi lu gantilah, misalnya babi ini 10 juta gitu kan, misalnya ayam ini 200.000 gitu, 300.000 gitu, teman-teman. Itu kan sanksinya nggak formal, teman-teman. Di dalam artian nggak tertulis di hukum, gitu kan? Jadi apakah ada sanksi yang membuat malu? Yes, betul, ada yang membuat malu, teman-teman. Misalnya tadi diarak gitu kan, itu kan kalau misalnya gini, teman-teman, ada yang kalau anak perempuannya, mohon maaf sekali ya teman-teman, ada yang anak perempuannya berhubungan badan lah dengan orang lain sebelum menikah, hamil, dan cowok ini nggak mau tanggung jawab gitu kan istilahnya, ada hukuman adat, teman-teman. Misalnya orang cowok tersebut harus membuat pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Itu kan membuat malu, teman-teman. Bukan formal, karena formal kan dia kan memperkosa, itu kan penjara, teman-teman. Tapi kan secara adat gitu kan. Ada juga yang bilang, udahlah, lu nggak usah menikahin anak gua, lu kasih mahar 1 miliar per tahun. Kalau enggak, gua laporin ke polisi gitu kan. Itu kan ada juga sanksi-sanksi yang memang lebih fleksibel lah, disepakati gitu kan, teman-teman.
Kak, aku pernah dengar kalau baik itu buruk itu. Sebentar, sorry, Felita dulu ya. Norma agama, daya ikatnya apa? Daya ikat agama. Teman-teman, ini tergantung kamu tinggal di mana. Kamu melanggar agama di Aceh, syariat Islam, tata kelakuan, kamu bisa dicambuk, teman-teman. Dan ini formal, sanksinya tertulis secara hukum, gitu kan. Kamu melanggar norma agama di mana ya, teman-teman? Di mana sih? Ya katakanlah di Amerika gitu lah. Lu mau memuja setan di Amerika, setan lu sembah, nothing, nggak ada apa-apa sama sekali gitu kan, teman-teman. Mungkin lu diliatin, gila nih orang pemuja setan, tapi fine gitu kan, teman-teman. Kalau boneka yang disembah, ya sama aja sih sebenarnya, tergantung juga kamu tinggal di mana. Itu ya teman-teman, yang lagi viral sekarang kan, apa sih namanya, yang artis-artis pada adopsi doll itu, apa namanya? Iya, adopt doll. Thank you. Tergantung di mana dan bagaimana masyarakat. Iya. Nah, tadi nih siapa tuh? Siapa sih? Alin. Alin, jawaban kamu itu dikatakan oleh Maeve. Ini gimana ya cara ngomongnya? Maave ya atau Maave ya? Sorry kalau salah. Tergantung di mana dan bagaimana masyarakatnya, Alin. Terus bagaimana masyarakat bisa menentukan hukum? Itulah masalahnya. Hukum kita ini nggak sempurna, Alin. Gitu loh. Jadi masyarakat itu mencoba untuk membuat hukum yang paling sempurna, tapi ya sesempurnanya masyarakat ya pasti salah gitu kan, pasti ada aja yang nggak benar gitu loh. Alin, kalau kamu di Indonesia, kamu apa ya? Kamu nyewa nyewa lonte istilahnya ya, sorry ya. Kamu nyewa prostitusi gitu ya. Itu kamu di penjara. Tapi kalau kamu menyewa di Singapura, kamu menyewa di Amerika, sah-sah saja, bahkan didukung oleh pemerintah setempat. Misalnya di Netherlands, di Belanda, kamu itu didukung, dikasih gitu loh, kondom gratis, lub gratis untuk meningkatkan ekonomi sekitar gitu loh. Jadi hukum itu kesepakatan antar masyarakat. Bagaimana manusia itu bisa menentukan hukum? Tergantung manusianya. Indonesia misalnya menentukan hukum dengan DPR gitu kan. DPR itu mengambil kesepakatan yang ada di sekitar kita, teman-teman. Tapi kan manusia itu kan nggak sama. Jadi Alin, penting untuk kamu tahu gitu ya. Hukum itu nggak mutlak. Hukum itu tergantung setiap manusia dan hukum itu penuh dengan kecacatan. Kecacatan sih banget. Nah, oke. Mungkin itu aja sih ya, teman-teman. Oke, sebelum aku tutup nih, ada yang mau nanya lagi? Terakhir gitu ya. Ini mungkin udah final sih, teman-teman. Out of topic juga santai lah. Kita juga lagi ini. Kalau formal pokoknya tertulis ada UUD. Terus sama ada fisiknya gitu ya. Iya, formal itu artinya hukumanmu itu udah ada tulisannya gitu loh, udah tertulis, udah ada undang-undangnya, udah ada peraturannya, dan hukumannya ya bisa beragam. Kadang-kadang denda itu kan nggak fisik mainnya kan, tapi kan itu formal. Oke nih terakhir nih ya, ada yang mau nanya? Aku hitung mundur aja ya teman-teman, dari 5. Oke sip, banyak nih kan yang mau nanya. Masih bingung bedain yang cemooh sama kebiasaan. Oke, yang aku terakhir kali ini ya teman-teman, kebiasaan mana ya? Kebiasaan kalau kamu melanggar akan dicap aneh, di dalam arti kamu itu dilihatin dan orang pikir kamu itu aneh. Gitu ya. Stop di situ. Kamu nggak akan mendapatkan apa-apa. Kamu nggak diomongin, kamu nggak dicemooh. Lu misalnya kayak ini ya, makan Indomie kayak begini, lu makan aja gitu loh. Orang ngeliatin lu, iya orang ngeliatin lu, tapi nggak ada yang ngapa-ngapain. Cemooh ini berarti orang udah mulai ngomong itu gimana? Woi, lu waras makan Indomie kayak begitu, gitu kan? Gila ya lu.
nggak sopan banget ya Gilu. Nah itu cemooh teman-teman ya. Jadi bedain aja kebiasaan itu ya lu dilihatin aja lah istilahnya, lu dilihatin. Sementara norma cemooh norma cara usage ini ya lu dicemooh, lu mulai ya direndahkan secara verbal gitu lah teman-teman. Gitu ya. Is that all good, Stephanie? Oke ya. Sorry OOT. Oke, ini kan udah mulai OOT ya teman-teman. Aku mau jawab, tapi sebelumnya aku rasa banyak orang di sini yang udah selesai kelasnya. Ini adalah kontak aku ya teman-teman. Kalau memang mau nanya-nanya, mau bahas soal sosiologi mungkin gitu ya teman-teman. Email, nomor WA, ID line, silakan bebas. Aku terbuka, asal jangan dikontak pada jam jahanam aja gitu ya. Jangan jam 2 pagi, jam 3 pagi ada notification, Kak, tolongin aku dong PR-nya gitu. Sorry, itu kayaknya keterlaluan, itu melanggar norma kesopanan ya teman-teman. Oke, bagi yang udah selesai, yang nggak mau stick around lebih lama, yang nggak mau nanya-nanya lagi, silakan aku boleh leave ya teman-teman, nggak apa-apa. Thank you banget ya teman-teman sudah stay with us today. Dan Happy New Year juga ya 2022. Oke, yang ini aku mulai yang OOT ya. Ntar aku lihat ke atas dulu nih, yang mana yang pertama tadi ya. Gina, oke Gina. Kalau Ayub Hukum bedanya yang biasanya apa? Oh, program IUP ya. Program IUP ini bisa disamakan dengan kelas internasional, Gina. Jadi kelasnya itu bahasa Inggris. Dosen-dosennya juga ada yang bule gitu ya, teman-teman. Dan nanti persyaratan kamu lulus juga beda, teman-teman. Misalnya kalau kamu ikut program IUP, kamu wajib magang 2 kali. Kamu wajib pergi pertukaran gitu ke luar negeri, misalnya ke Belanda, ke Jepang, mungkin cuma 1 semester, mungkin ya itu wajib gitu teman. Jadi itu sih Gina bedanya. Dan juga seperti biasa uangnya juga beda ya. Uang per semesternya itu beda. Oh, sorry OT Kak, boleh spill dikit Kak bagaimana di prodi hukum? Naca ya. Ya gimana ya? Ya gitu-gitu aja sih. Gimana ya? Ya belajar hukum sih ya seperti itulah ya. Aku rasa kamu bisa bayangin lah, belajar biasa aja gitu ya teman-teman. Mungkin kalau aku boleh kasih impression aku terhadap hukum, di universitas dosen itu ngajarin kamu 40%-an doang. Jujur, apa yang disampaikan dosen, materinya itu cuma 40%. Sementara 60% itu lu harus cari sendiri. Lu buka buku, lu baca buku, lu sign up for extra classes, lu datengin seminar, lu datengin dosennya lagi minta penjelasan lebih, teman-teman. Jadi itu sih di prodi hukum sih begitu. Aku nggak tahu di prodi-prodi lain kayak bagaimana, tapi di prodi hukum sih begitu. Lebih mandiri lah istilahnya kita. Oh ini ada yang masih itu ya, masih terkait pelajaran nih, Velita. Sorry aku nggak ngeliat. Kalau dia ngelanggar terus dapat hukuman, tapi hukumannya nggak ada di undang-undang, itu masuk yes. Oke, betul. Sama seperti contoh yang tadi, masuknya ke adat istiadat, betul. OOT semester berapa? Semester 2, Ares. Kak dulu jalur apa? Aku kan prodinya itu IUP ya, teman-teman. IUP ini hanya punya satu jalur, yaitu jalur tes, ya ujian gitu. Nggak ada jalur rapor, nggak ada jalur UN atau SBMPTN gitu, nggak ada. Adanya ya tes aja. Dan dulu aku tes itu dulu ada beberapa materi ya. Ada tes tertulis, ya matematika segala macam gitu ya. Ada wawancara, ada focus group discussion. Dulu sih itu. OT IG-nya Kak. Sorry to disappoint you Ares, aku nggak punya IG. Bisa percaya nggak tuh aku nggak punya IG? Ya sorry ya Ares, sejak aku sejak aku masuk kuliah, IG itu sangat mengganggu. Jujur aja, IG itu sangat mengganggu. Dalam artian aku itu ngeliatin IG terus dan itu mengganggu studi aku. Jadi aku buat kesepakatan untuk menghapus IG. Dulu sorry, pas aku SMA kelas 12.
supaya aku bisa fokus lebih kepada baca buku lah istilahnya, lebih lah gitulah istilahnya ya. Ayo intake 1 atau 2. Aku dulu 1. Puji Tuhan aku masuk di intake 1. Kalau ada yang ngincar IUP, aku saranin daftar 1 ya teman-teman. Soalnya yang 2 itu cuma ngisi kuota yang belum terpenuhi teman-teman. Jadi misalnya kuotanya gimana ya? 100 orang nih gitu ya. Kalau intake 1 dapat 80 nih, jadi kuota yang kedua itu cuma 20. Jadi ya susah banget lu dapat yang duanya gitu ya. IUP lebih mahal ya Kak? Yes, lebih mahal, sayang sekali gitu loh. Aku juga mikir-mikir ini dulu aku daftarnya yang reguler atau IUP, tapi karena memang aku mau mau dapat international exposure gitu ya. Aku mau dapat wawasan yang lebih luas, aku mau keluar negeri istilahnya gitu. Aku lebih pilih yang IUP. Mandiri non reguler. Iya, non reguler, betul. Ini non reguler. Kak, SMA-nya apa? IPA apa IPS? Aku dulu kan sekolah swasta ya teman-teman. Aku sekolahnya agak unik, nggak ada IPA IPS. Kamu bisa pilih pelajaranmu. Jadi misalnya lu suka kimia, tapi lu juga suka sosiologi, lu bisa pilih dua-duanya. Dan aku itu dulu masuk sosiologi politik, teman-teman. Makanya aku ngajar sosiologi. Jadi itu. Tapi aku bisa ngatakan sih IPS sih kayaknya. Lebih ke IPS. Ada kimia sih, tapi lebih ke IPS. Jalur internasional ya Kak? Ya, yes betul. Ujian di hukum UGM gimana? Kalau di UGM, ujian itu cuma tengah semester, akhir semester. Itu doang yang jadi sumber nilai lu. Sama sedikit-sedikit lah ada tugas, ada segala macam. Jadi ya memang agak mendebarkan. Bagi yang suka nyontek, berbahagialah kalau kamu masuk UGM. Karena UGM semua ujian open book. Lu boleh cari di Google, lu boleh buka buku, lu boleh buka PPT, bebas. Serius. Ya, tapi masalahnya percaya sama gua, jawabannya nggak ada di situ. Jawabannya nggak ada di situ. Lu harus pakai otak. Serius. Jawabannya nggak gitu. Dia nggak akan suruh lu hafal ini, hafal itu. Ada hafalan, tapi lu harus pakai otak. Kalau nggak ada, ya nggak mungkin bisa gitu teman-teman. Kak, UAS kuliah sama SMA bedanya gimana? UAS SMA, lu dipelototin guru, gitu kan? UAS kuliah, bebas banget, teman-teman. Lu mau kerjain, lu mau nggak kerjain, nggak ada yang peduli. Itu aja sih, teman-teman. Kalau untuk substansinya ya tentu beda ya, teman-teman. Kalau hukum kan ya lebih spesifik gitu ya, teman-teman. Spill cara belajarnya, Kak. Terima kasih. Aduh, gimana ya? Kalau belajar, teman-teman, semua orang itu punya teknik yang berbeda. Aku nggak mau teman-teman mendengarkan ada orang yang bilang, oh kamu itu harus begini, kamu itu harus begitu. Sorry, maksud saya ya nggak benar gitu loh. Itu kamu diajarinnya bohong. Jadi orang itu punya teknik berbeda. Ada yang audio visual, ada yang teman-teman tahu lah audio, ada yang visual gitu ya. Aku secara pribadi, aku itu biasa belajar malam. Sekolah itu dulu selesainya jam 5 sore ya teman-teman. Aku mulai jam 7, itu aku setel musik, belajar. Belajarnya itu biasanya itu aku baca. Aku suka baca teman-teman. Jadi pembelajaran aku itu lebih ke audio dan visual sih. Jadi itu sih cara belajar aku. Dan aku ini sangat-sangat tidak menggemari sistem SKS. Sistem kebut semalam. Kalau ada ujian minimal belajar 3-4 hari sebelumnya lah minimal gitu ya. Kak, olah di dia. Kak udah kemana aja? Maksudnya apa nih Stephanie? Kemana aja? Itu ya apa IUP ya? By the way, aku masih recording nih. Oke, aku mau stop.